like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Anak-anak hebat, hari ini kita masih belajar di tema 2 ya. Bermain di lingkunganku, subtema 3 dan 4. Bermain di lingkungan sekolah dan tempat wisata. Muatan PPKN yaitu tentang aturan di sekolah dan aturan di tempat wisata. HD-nya 3.2 ya anak-anak, yaitu mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kita simak pembelajarannya yuk. Sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita cerna dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap semua mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau begitu kita simak video pembelajarannya yuk. Anak-anak hebat, apakah kalian tahu tata tertib itu disebut juga aturan? Aturan di sekolah dibuat oleh sekolah. Dan aturan di sekolah itu dibuat untuk mengatur ketertiban warga sekolah. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu tata tertib berpakaian di sekolah kalian itu seperti apa? Coba kalian perhatikan kedua gambar tersebut, anak-anak. Nah, gambar yang pertama, ini merupakan contoh tata tertib dalam berpakaian di sekolah. Misalnya, rambutnya rapi, kemudian bajunya dimasukkan ke dalam celana atau rok, kemudian menggunakan dasi, menggunakan sabuk atau ikat pinggang yang berwarna hitam, kemudian menggunakan kaos kaki berwarna putih, dan menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Sedangkan untuk gambar yang kedua ini, sudah jelas ini bukan aturan dalam berpakaian di sekolah ya anak-anak, karena berpakaiannya tidak rapi, tidak menggunakan kaos kaki, juga rambutnya juga acak-acakan. Jadi yang seperti ini tidak boleh ditiru ya anak-anak. Nah, tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati ya anak-anak. Mematuhi tata tertib membuat hidup kita menjadi lebih disiplin, nyaman, dan juga teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah itu bermanfaat bagi kita untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Kemudian, tata tertib dan aturan di sekolah itu harus dipatuhi oleh semua warga sekolah ya anak-anak. Misalnya guru, kepala sekolah, siswa, dan juga karyawan sekolah. Itu semuanya harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, ingat ya contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Yang pertama, berpakaian rapi di sekolah atau pakaiannya dimasukkan, tidak dikeluarkan ya anak-anak. Kemudian yang kedua, memakai kaos kaki berwarna putih. Yang ketiga, rok anak perempuan di bawah lutut. Yang keempat, rambut rapi. Rambut laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Yang kelima, memakai sepatu berwarna hitam. Yang keenam, berbicara yang sopan dan santun di depan guru. Yang ketujuh, yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Jadi dimanapun kalian berada, kalian harus tetap menjaga kebersihan lingkungan. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya, hal yang harus dilakukan di sekolah yaitu yang pertama, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Yang kedua, memakai seragam yang bersih dan rapi. Dan yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Nah, sedangkan hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah, yang pertama, merusak buku perpustakaan.
Yang kedua, merusak fasilitas yang ada di sekolah. Yang ketiga, terlambat datang ke kelas. Dan yang terakhir, membuang sampah sembarangan. Paham anak-anak sampai di sini? Paham, Bu Guru. Nah, anak-anak hebat, selain aturan yang ada di sekolah, ada juga aturan di tempat umum atau di tempat wisata. Nah, coba kita perhatikan apa saja sih aturan yang ada di tempat wisata itu. Nah, di tempat wisata kita harus menaati aturan ya anak-anak. Aturan di tempat wisata itu bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Nah, contoh aturan yang terdapat di tempat wisata misalnya menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak merusak fasilitas tempat wisata, kemudian menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata, kemudian mengantri saat membeli tiket atau karcis, kemudian dilarang memberi makanan hewan dan meloncati pagar pembatas apabila sedang berada di kebun binatang. Dan yang terakhir, apabila kalian sedang berada di pantai, kalian tidak boleh berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Paham ya anak-anak? Baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang aturan di sekolah dan juga aturan di tempat wisata. Terima kasih ya kalian sudah menyimak video pembelajaran PPKN ini sampai selesai. Ibu akhiri pembelajaran PPKN ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran minggu depan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.